Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Kita telah memasuki pembahasan Kitabus Shalah, kitab yang membahas apa-apa yang berkaitan dengan salat. Pada pertemuan yang lalu telah kita awali muqaddimah dari bab ini, yaitu berupa pembahasan mengenai tentang pentingnya atau keutamaan dari ibadah salat dan hukum bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja, meskipun dia tetap meyakini kewajiban salat tersebut, tetapi dia meninggalkannya karena malas, karena tidak ada perhatian pada salat tersebut, bukan mengingkari. Maka para ulama berselisih, ya, sebagaimana telah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Sebagian ulama mengatakan pelakunya dianggap kafir. Tentunya, ya, setelah terpenuhi beberapa syarat, ya, diantaranya penguasa ketika itu menyuruh dia untuk bertaubat. Kemudian apabila dia bertaubat, maka itulah yang terbaik. Apabila dia tetap tidak mau untuk sholat, maka dibunuh. Menurut pendapat pertama, dia dihukumi sebagai orang yang murtad. Ini secara hukum lahiriahnya di dunia. Adapun di akhirat, urusannya adalah terserah Allah. Inilah yang masyhur di dalam madhab Hambali. Ini pula yang dipilih oleh Imam Ibnul Mubarak dan beberapa ulama salaf, bahkan dinisbatkan kepada pendapat mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum. Pendapat yang kedua, dia tidak dikafirkan karena dia tidak mengingkari kewajibannya, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, perbuatan yang fasik. Maka jumhur ulama tetap, ya, pertama tentunya disuruh untuk bertaubat. Apabila tidak mau, maka dibunuh, bukan karena kekafiran, tetapi karena dia melakukan pelanggaran yang sangat besar, sehingga tetap, ya, dihukumi sebagai seorang muslim, tetapi melakukan dosa besar yang harus mewajibkan dia untuk dibunuh. Otomatis karena muslim, maka jenazahnya diperlakukan sebagaimana jenazah kaum muslimin yang lainnya, dimandikan, ya, dikafani, disolati, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tetapi harus dibunuh. Inilah yang masyhur di dalam madhab Malik dan madhab Syafi'i. Berarti jumhur ulama, baik yang mengatakan pelakunya kafir ataupun tidak kafir, apabila dia tetap meninggalkan sholat setelah diperintah untuk bertobat, tetap harus apa? Tetap harus dibunuh. Hanya beda statusnya, muslim atau kafir. Adapun pendapat yang ketiga, yang paling ringan adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat dari kalangan Dzahiriyah, mazhab Dzahiri. Sama seperti tadi, ya, prosesnya diperintahkan dulu, ya, agar dia bertaubat. Kalau tidak mau, ditahan, dipenjara. Kemudian diberikan hukuman, ya, sebagai hukuman takzir, ya, dipukul misalkan sekian kali, ya, tapi dipukulnya tidak boleh melebihi
hukuman had yang telah ditetapkan, tapi ini kebijakan dari penguasa. Sampai dia mau sholat. Kalau dia tidak mau sholat, tetap ditahan. Ini adalah pendapat yang paling ringan di antara tiga pendapat ulama tersebut. Tapi intinya ini menunjukkan ya betapa besarnya ibadah sholat ini, ya. Betapa pentingnya ibadah sholat ini. Sehingga bagi yang melanggarnya mendapatkan sanksi yang sangat berat, ya. Ya tentunya ini apabila memang benar-benar ya di dalam suatu negeri ditegakkan hukum Islam secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Kemudian di dalam kitab Minhatul Alam, Syekh Abdul Fauzan setelah menyebutkan pengertian sholat ya secara bahasa maupun istilah syar'i, beliau mengatakan was-salatu tsani arkanil Islam wa ahammuha ba'da syahadatain. Salat adalah rukun Islam yang kedua, yang paling penting, yang paling utama setelah dua kalimat syahadat. Paling penting. Tentunya yang paling utama yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai muslim kan bersyahadat. Ini tidak ada perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bersyahadat. Yang menyelisih tentunya sebagian firqah. Di antaranya adalah sebagian kelompok Murji'ah. Kan Murji'ah ada 4. Ya. Ada 4 jenis. Ya, yang paling ringan tentu yang keempat. Murji'atul fuqaha. Ya. Seorang dianggap beriman menurut Murji'ah yang pertama ini, yaitu Murji'ah Jahmiyah, Murji'atul Jahmiyah. Jahmiyah jadi dalam masalah iman adalah Murji'ah. Dia mengatakan yang dinamakan iman, beriman itu adalah cukup ma'rifah. Cukup mengetahui. Pengetahuan itu disebut sebagai iman. Berarti tidak perlu melafazkan, ya. Tidak perlu adanya pembenaran. Hanya pengetahuan saja. Maka kalau dikatakan beriman itu adalah pengetahuan saja, berarti iblis dianggap beriman. Ya karena iblis mengetahui, ya, siapa Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi dia nggak beriman karena disuruh untuk sujud kepada Adam alaihissalam, dia tidak mau sujud, ya. Padahal mengenal satu-satunya Rob hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia mengenal. Jadi ini adalah Murji'ah yang paling ekstrim. Iman itu adalah ma'rifah, pengetahuan saja. Berarti lawan dari ma'rifah apa? Ya jahil, kebodohan. Kemudian Murji'ah yang kedua adalah Murji'ah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang Murji'ahnya Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Walaupun mungkin orang-orang Asy'ari dan Maturidi tidak mengaku ini, ya. Tetapi ya di dalam keyakinan mereka iman itu adalah atas keyakinan saja, pembenaran di dalam hati. Berarti kalau ditanya kepada orang awam, menurut antum, iman itu apakah keyakinan di dalam hati saja atau harus bersyahadat? Apabila orang awam ini menjawab, ya harus bersyahadat. Berarti klaim ya sebagian orang yang mengatakan mayoritas di dunia Asy'ariyah dan Maturidiyah terbantah. Buktinya orang awam mengingkari kalau keimanan hanya ada di dalam hati. Pasti mereka mengatakan, ya harus bersyahadat dulu. Ya. Kan mereka mengatakan mayoritas di dunia ini adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tanya aja orang awam nggak tahu ya masalah seperti ini. Ternyata di dalam mazhab Asy'ari dan Maturidi, iman itu tasdik saja, pembenaran di dalam hati. Berarti di dalam masalah iman, Asy'ariyah dan Maturidiyah termasuk Murji'ah tipe kedua. Ya.
Tipe kedua, membenarkan di dalam hati. Berarti konsekuensinya kalau iman itu hanyalah pembenaran di dalam hati, Abu Thalib berarti apa? Abu Thalib berarti mukmin, karena kan Abu Thalib jelas meyakini ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara kelompok Murji'ah yang ekstrim adalah Murji'ahnya Al-Karramiyah, ya, pengikut Muhammad bin Karram As-Sijistani. Ya, dia berasal dari negerinya Imam Abu Dawud. Seorang yang sangat zuhud, menampakkan kezuhudan, ibadahnya luar biasa, sehingga orang-orang terpengaruh. Murji'ah yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Karram, kelompoknya disebut Karramiyah. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Dengan lisan, ya. Dengan lisan saja. Ya. Ini Karramiyah. Jadi yang penting ada ucapan. Dia mengucapkan syahadat misalkan, tetapi hatinya meskipun tidak meyakini dianggap sebagai orang yang beriman. Ya berarti kalau seperti ini konsekuensinya orang-orang munafik berarti orang-orang yang beriman. Kan orang-orang munafik menampakkan apa? Menampakkan dengan lisannya bahwasanya mereka beriman. Jadi tiga kelompok ini semuanya adalah tiga kelompok ekstrim Murji'ah. Yang paling mending yang keempat ini, Murji'atul Fuqaha. Ya. Murji'ahnya para ahli fikih. Di antaranya tokohnya adalah imam yang mulia, imam besar, ya. Di kalangan salah satu di antara empat mazhab, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, pengakuan yang kuat di dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan. Jadi harus ada ucapan. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Itu baru dianggap orang yang beriman. Seorang meyakini dengan hatinya tentang tauhid, kemudian dia melafazkannya dengan lisannya, bersyahadat, maka dia telah beriman. Adapun amal, amal sebagai penyempurna iman. Disinilah ya para ulama menerangkan bahwasanya kelirunya di bagian ini, ya. Di bagian apa? Di bagian masalah berkaitan dengan amal. Amal bukan termasuk syarat sahnya iman, tetapi hanya kesempurnaan saja. Bukan bagian dari iman, tetapi penyempurna iman saja. Ya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan ya kelirunya mazhab Murji'ah itu sangat banyak. Kalau disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah sangat banyak. Tentu ini ada pembahasan tersendiri di dalam masalah akidah. Ya. Maka di sini kenapa dikaitkan dengan pentingnya perkara setelah dua kalimat syahadat? Karena sholat masuk di dalamnya tiga komponen keimanan. Di dalam sholat. Ya. Di dalam sholat masuk apa? Tiga komponen keimanan. Karena di dalam sholat, pertama harus ikhlas. Ya. Kemudian di dalam sholat ada rasa harap agar sholatnya diterima. Kemudian ada rasa takut, ya khawatir kalau sholatnya tidak sempurna. Berarti ini apa? Perbuatan hati. Kemudian di dalam sholat ada apa? Ada ucapan. Bahkan ada syahadatnya. Yang di dalam bacaan tahiyat. Kemudian ada apa lagi? Ada gerakannya. Berarti anggota badan. Masuk nggak semuanya di dalam ibadah sholat? Tiga komponen keimanan. Masuk semuanya. Iya. Karena inilah yang disebut dengan agama yang lurus, agama yang benar. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Disebut apa? Dinul qayyimah. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang kokoh. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama
padanya, ya, mengikhlaskan agama kepada Allah. Hunafa, hunafa itu adalah jamak dari hanif. Hanif itu biasanya diterjemahkan lurus, ya. Padahal artinya adalah condong, miring, condong kepada keimanan, jauh dari kekufuran, jauh dari kemusyrikan, berarti lurus maksudnya. Ya, jadi terjemahkan lurus. Secara bahasa artinya adalah condong, miring, ya, condong kepada keimanan, ya, jauh dari kesyirikan. Diterjemahkan lurus, hanif. Ya. Berarti ini apa pertama ini? Kaitannya dengan apa? Ikhlas. Ya, dengan hati. Kemudian wa yuqimus shalat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, kemudian membayar zakat. Ini ada perbuatan-perbuatan anggota badan. Maka masuk ya semua komponen keimanan ya di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Maka penting. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan wa yadullu ala ahamiyatiha anna Allah Ta'ala faradaha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fis sama'i lailatal mi'raj bila wasitah kama thabata fis sahihain. Dan yang menunjukkan pentingnya ibadah salat ini bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan salat ini kepada nabinya, ya, yaitu di atas langit, ya. Allah mengangkat nabinya ke langit, yaitu pada malam Mi'raj, tanpa adanya perantara, ya. Jadi dinaikkan Nabi SAW ke langit, kemudian Allah mengajaknya berbicara tanpa perantara, ya, sebagaimana telah tetap ya riwayatnya di dalam Sahihain, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi para sahabat saling meriwayatkan. Anas mendapatkan riwayat dari Abu Dzar. Maka ketika itu perintah sholat pertama kali itu adalah pada 3 tahun, ya, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah telah ada perintah sholat. Jadi di Mekah telah ada perintah untuk sholat, ya, 3 tahun, ya, 3 tahun sebelum hijrah. Ini menurut pendapat yang masyhur, ya. Kemudian yang menunjukkan pentingnya ibadah ini berulang, ya, sehari semalam, yaitu 5 kali yang diwajibkan bagi setiap muslim, ya, mukallaf, selama dia berakal, maka tidak gugur kewajiban sholat. Meskipun dalam keadaan yang sangat lemah, sakit, tidak bisa bergerak, tetapi selama masih berakal, ya, perintah atau kewajiban sholat itu berlaku untuknya. Ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi 5 waktu yang asalnya adalah 50, ya. Yang asalnya adalah 50. Awalnya Nabi SAW ketika pertama kali diperintahkan untuk sholat, beliau diperintahkan setiap sholat itu 2 rakaat, ya, 2 rakaat kecuali maghrib, ya, 3 rakaat, ya, karena maghrib adalah witir untuk sholat siang. Awalnya seperti itu. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah, maka 2 rakaat tetap berlaku, tetapi bagi yang musafir, ya. Kemudian bagi orang yang mukim ditambah, ya, sehingga menjadi 4 rakaat, ya. Kecuali sholat fajar tetap 2 rakaat, ya. Sebagaimana diterangkan ya di dalam Sahihain dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha.
Dan banyak lagi hadis yang lainnya yang menerangkan hal tersebut. Ya, nanti akan dibahas ini ya, pembahasan tentang asal usul berapa rakaat pertama kali diwajibkan di dalam bab qasri salat ya, salat yang dikosor nanti. Jadi pertama kali diwajibkan itu 2 rakaat. Berarti ketika di Mekah ketika itu salatnya itu 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Kecuali maghrib. Kenapa maghrib 3? Karena witir. Ya, witir untuk salat siang. Maka ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka turun ya perintah untuk menyempurnakan salat. Ketika mukim yang asalnya 2 menjadi 4. Berarti zuhur dan asar, kemudian isya. Ya, jadi 4. Kecuali maghrib. Karena maghrib tetap ya sebagai witir untuk sholat siang. Dan subuh. Karena apa? Pertimbangan bacaannya dipanjangkan. Nah, jadi yang 2 rakaat, yang 3 waktu tersebut menjadi 4. Zuhur, asar, dan isya. Subuh karena bacaannya dipanjangkan. Nanti akan datang ya riwayat yang berkaitan dengan ini. Kemudian yang menunjukkan keutamaan ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang berkaitan dengan sholat ini di dalam Al-Qur'an lebih dari 60 kali. Ya. Lebih dari berapa? 60 kali. Ada yang digandingkan dengan zakat kayak tadi ya, perintah sholat kemudian digandingkan dengan zakat. Ada yang menyendiri ya, yaitu perintah sholat saja. Maka apa-apa yang kita sebutkan tadi ini sebagai dalil yang sangat jelas, yang sangat terang bahwasanya Allah SWT sangat mencintai ibadah ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ibadah ini dan betapa perhatiannya Allah terhadap ibadah ini. Karena ibadah ini ya padanya terdapat buah yang sangat besar ya. Faidah yang sangat besar. Karena salat ini adalah sebagai penyambung ya, hubungan ya antara hamba dengan Rabb-nya. Di dalam salat ada kelapangan hati orang yang resah, gelisah. Maka ketika dia salat ya dengan mengikhlaskan kepada Allah, niscaya hatinya akan lapang, dadanya akan lapang. Ini sebagaimana ya Nabi SAW seperti itu ya, ketika beliau ditimpa rasa gundah gulana, maka beliau melakukan salat. Kemudian ya sebagai qurratul ain ya, penyejuk hati ya. Sesuatu yang sangat menggembirakan, menyejukkan hati orang yang melakukannya. Kemudian dikatakan wal inzijar anil fasya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan wabil jumlah fahikamuha bahirah wa masalihuha 'azimah wa manafi'uha muttasilah bil qalbi war ruhi wal badan wa sairil quwa. Intinya hikmah salat itu sangat agung ya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam salat sangat indah. Kemudian maslahatnya juga sangat besar. Manfaatnya adalah dikaitkan dengan ya sebagai suatu sarana ya untuk menjadi penyambung antara ruh, hati dengan badan. Kemudian dengan salat tersebut memberikan manfaat ya, ketenangan hati, kemudian badan juga menjadi kuat. Kemudian perkara-perkara yang lain yang dihasilkan dari ibadah salat ini, dari perkara-perkara yang positif ya. Jadi salat itu menguatkan, hatinya menjadi kuat, ruhnya, jiwanya menjadi kuat, badannya pun menjadi kuat. Kemudian dia termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, semangat
ya. Kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah ibadah yang lainnya juga akan termotivasi. Karena sebagaimana perkataan para ulama, ya kebaikan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka salah seorang salaf mengatakan, ketahuilah jika engkau mengetahui ada seorang yang dia melakukan satu kebaikan yang engkau kenal, ya, dia melakukan kebaikan tersebut, maka ketahuilah pasti dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apalagi ini sholat, kebaikan yang paling utama setelah tauhid. Apabila memang dikenal sholatnya bagus, insya Allah Ta'ala yang lainnya itu bagus. Lihat saja, dimulai ya dari bangun tidur. Dari bangun tidur, ya seorang melakukan ya setelah ya berzikir, kemudian berwudu, kemudian sholat, kemudian melakukan sholat berjamaah, berzikir, pasti ya hari-harinya akan terasa lebih cerah, semangat ya. Tetapi apabila misalkan terlambat, kesiangan, pasti akan terasa apa? Letih ya, lesu, loyo, tidak semangat ya. Tapi kalau sudah dimulai dengan sholat subuh ya, secara berjamaah, ke depannya pada hari itu insya Allah Ta'ala akan ya memiliki kekuatan dalam beramal ya, menjadi orang yang lebih produktif biasanya, tidak malas-malasan karena sudah dimulai dengan ibadah sholat ya, terutama sholat yang paling penting yaitu sholat subuh. Jadi intinya Imam Ibnul Qayyim ya di dalam kitab Syifa'ul Alil itu membawakannya hikmah-hikmah yang luar biasa berkaitan dengan ibadah sholat ini ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Al-Hafidh penulis Bulughul Maram, beliau mengatakan setelah membuka ya kitabus shalah, kitab salat, maka Al-Hafidh mengatakan babul mawaqit, bab al-mawaqit. Al-mawaqit itu jamak dari miqat. Jadi miqat itu adalah sebagai batas. Batas yang dikaitkan dengan waktu, zaman, waktu maupun tempat. Dan miqat itu masih umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah miqat yang dikaitkan dengan waktu. Haji ada miqatnya enggak? Ada. Dikaitkan dengan apa itu? Tempat, ya. Ya. Tapi yang dimaksud di dalam bab ini adalah miqat yang dikaitkan dengan apa? Batas waktu. Itu waktu-waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sholat, ini maksudnya. Ulama yang lain mengungkapkannya bukan dengan al-mawaqit atau al-miqat, tapi dengan al-awqat, ya. Waktu-waktu. Atau Imam Malik dengan apa? Wukut. Wukut itu jamak untuk banyak. Imam Malik membuka kitab Muwatta setelah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan umumnya kitab-kitab mutaqaddimin, terutama kitab riwayat hadis, itu mukadimahnya cuma satu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke pembahasan. Terkadang ditambah hamdalah sama sholawat. Terkadang. Ya, tapi Imam Al-Bukhari, Imam Malik hanya membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, kitab Tauhid. Ya. Imam Malik ya setelah membuka dengan al-basmalah Bismillahirrahmanirrahim, beliau langsung mengatakan babu wuqutis salat. Bab waktu-waktu salat. Ini yang dimulai pertama kali di dalam kitab Muwatta. Waktu-waktu salat. Ya. Kemudian Imam Ibnul Arabi Al-Ma'afiri Al-Maliki Al-Qadi, salah seorang dari hufat Andalus, di dalam kitab beliau Al-Qobas, beliau membahas ya para ulama ya penulis kitab hadis mereka berbeda ya. Berbeda
pendapat tentang apa yang didahulukan. Sebagian ulama mendahulukan pembahasan tentang permulaan wahyu dan pembahasan tentang iman. Di antaranya siapa? Imam Al-Bukhari. Sebagian lagi memulai dengan babul istinja, bab tentang bersuci, ya. Di antaranya sebagian penulis kitab Sunan. Di antara yang lainnya ada yang membuka dengan kitabus salat, kitab salat. Kemudian sebagian yang lainnya ada yang membuka dengan wukutus salat, kitab waktu-waktu salat. Dan inilah yang paling berbahagia, kata Imam Ibnul Arabi, karena beliau sedang mensyarah kitab Muwatta. Ya. Kenapa yang paling tepat, paling cocok adalah bab wukutus salat? Karena pembahasan wahyu dan iman itu adalah pembahasan tersendiri dalam akidah, perlu disendirikan gitu. Ya. Kalau dijadikan sebagai bab itu kurang, maka perlu disendirikan kitab khusus tentang akidah. Ini kata Imam Ibnul Arabi. Adapun kalau dikaitkan dengan pembahasan ya berkaitan dengan hukum-hukum, terutama hukum fikih, maka yang lebih tepat adalah wukutus salat, ya. Karena tidak ada ya suatu kewajiban yaitu melaksanakan salat sebelum masuk waktunya, ya. Tidak ada kewajiban. Seorang belum wajib bersuci, terutama ya ketika akan melakukan sholat sebelum masuk waktu sholat. Maka begitu masuk waktu sholat, mulai saat itulah dia punya kewajiban, punya tanggungan untuk melaksanakan ibadah. Ya, maka didahulukan. Ya intinya ya, baik mendahulukan toharoh maupun mendahulukan pembahasan tentang waktu sholat, dua-duanya ini berkaitan dengan syarat sahnya sholat, ya. Babul mawaqit, bab al-mawaqit, ya. Terjemahan sederhananya, bab yang membahas tentang waktu-waktu sholat, ya seperti itu saja, ya. Waktu yang telah ditentukan, ya, untuk melakukan sholat, ya, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Bagi yang tidak apa? Bagi yang tidak menjamak, ya. Jadi kan nanti ada pembahasan sholat yang dijamak. Jadi setiap sholat yang 5 waktu itu ada waktu yang khusus, ya. Kemudian apabila dijamak maka menjadi tiga waktu, ya, karena asar dengan zuhur, ya, isya dengan maghrib, kemudian tinggal tersisa satu yaitu subuh. 5 waktu dalam keadaan normal, 3 waktu apabila dijamak, ya, karena ya ada penggabungan ya di antara sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Penulis yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memulai pembahasan ini dengan bab al-mawaqit. Karena waktu adalah di antara sebab kewajiban untuk melaksanakan sholat, ya. Sebab wajibnya sholat adalah ketika masuk waktu. Seorang yang akil, berakal, baligh, ketika masuk waktu sholat, maka dengan sebab masuk waktu sholat, dia telah terkena beban untuk melakukan sholat, ya. Kemudian juga waktu ini adalah syarat, ya, sahnya pelaksanaan ibadah tersebut. Maka 2 perkara ini, ya, yang menyebabkan penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar mendahului ya bab sholat dengan bab waktu-waktu sholat, ya. Maka di antara perkara yang paling penting dari syarat-syarat sholat adalah
pembahasan tentang waktu sholat. Ya, karena sholat yang wajib itu telah ditentukan waktunya, tidak boleh mendahului ya pelaksanaan sholat sebelum masuk waktunya. Tidak pula mengakhirkan. Kurang 5 menit sholat, tentu tidak diperbolehkan. Atau sudah keluar waktu sholat, baru sholat, tentu juga tidak diperbolehkan. Ya, karenanya ya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Ya. Adapun di dalam sunnah tentu hadis-hadis ya yang datang berkaitan dengan ini sangat banyak yang nanti akan disebutkan di dalam bab ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya. Marilah kita masuk ke pembahasan hadisnya. Yaitu yang berkaitan dengan bayanu awalil waqti wa akhirihi, keterangan tentang awal waktu dan akhir waktu sholat. Hadis yang akan kita bacakan adalah ini hadis yang paling penting. Ya. Hadis yang paling penting, meskipun nanti ada beberapa hadis pendukung yang menjelaskan maknanya secara lebih rinci. Ini kan secara globalnya saja. Nanti akan kita bawakan tambahan riwayat untuk menjelaskan. Karena sholat itu ada kalanya dilakukan di awal waktu, ada kalanya dilakukan di akhir waktu. Adapun hadis yang akan kita bacakan, ini redaksinya masih global. Jadi nanti kalau tidak dibawakan riwayat yang lain, akan ada kerancuan, ya, karena seakan-akan hanya ada satu saja waktunya. Ya. Padahal ada di awal, terkadang ada di akhir, ada batas-batasnya. Kapan masuknya, kapan berakhirnya. Kapan waktu itu waktu yang terpilih, kapan waktu itu waktu yang darurat, ya. Masih masuk waktu cuma darurat. Itu juga ada pembahasan, ya. Di dalam banyak riwayat. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasannya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalati syamsu. Waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir. Jadi matahari ya awalnya berada di posisi tengah, di tengah langit. Kemudian bergeser, tergelincir. Maka itu adalah awal waktu sholat zuhur. Dengan ijma yang zuhur ini. Adapun setelahnya nanti ada khilaf. Jadi, misalkan seseorang meletakkan sesuatu, ya, kalau belum masuk berarti condongnya lain, sampai pas, ya, kemudian condong, maka itulah awal masuk waktu zuhur. Waktu zuhri idza zalati syamsu. Waktu zuhur apabila matahari tergelincir. Wa kana dhillur rajul katulihi malam yahduril asru. Karena di sini maknanya adalah kesinambungan dan waktu tersebut ya tetap berlangsung ya sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar.
Jadi waktu zuhur dimulai sejak matahari tergelincir. Terus berlanjut sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya. Selama belum masuk waktu asar. Ini di sini ada penyebutan ar-rajul laki-laki. Ini sebagai tamtsil, sebagai contoh saja. Maksudnya apapun, ya. Bayangan benda apapun, ya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau ada seorang berdiri, bayangannya sama, ya, panjangnya dengan tinggi orang tersebut, ya, maka itulah akhir waktu zuhur. Kemudian masuk waktu asar. Di sini nanti ada khilaf. Apakah ada waktu mushtarok, waktu yang berserikat, ya, berarti begitu pas sama bayangan benda, ya, dengan benda tersebut, apakah langsung keluar waktu atau berserikat? Berserikat maknanya adalah pada waktu tepat bayangan benda tersebut itu bisa digunakan untuk sholat zuhur, bisa digunakan untuk sholat asar. Jadi bisa digunakan untuk sholat 4 rakaat. Setelah itu baru masuk waktu berikutnya. Nanti ada khilaf. Adapun jumhur langsung masuk waktu berikutnya. Nanti akan diterangkan. Ya. Jadi diulangi, waktu zuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajul katulihi ma lam yahduril asru. Waktu zuhur itu dimulai, yaitu sejak tergelincirnya matahari dan berlanjut, ya, sampai bayangan, ya, seseorang sama dengan tingginya selama belum masuk waktu asar. Jadi ini adalah akhir waktu zuhur, ya. Akhir waktu zuhur itu adalah apabila bayangan benda atau bayangan seseorang sama dengan tinggi benda atau tinggi seseorang tersebut selama belum masuk waktu asar. Di sini kan masih sangat global, maka nanti akan diterangkan. Jadi dalam riwayat yang lain akan kita bawakan nanti. Kemudian wa waqtul asri malam tasfarra asyamsu. Ini juga masih global. Waktu sholat asar selama, ya, matahari cahayanya belum menguning, ya. Jadi waktu sholat asar selama cahaya matahari belum menguning, ya. Ini juga masih global. Ini salah satu di antara waktu sholat asar adalah keadaannya seperti itu, ya. Jadi apa? Waktu sholat asar selama matahari cahayanya belum menguning. Berarti kalau sudah menguning, keluar nggak waktu sholat asar? Ya kalau belum ternyata. Ya kan masih global. Kita katakan di sini masih global, maka perlu diterangkan dengan riwayat yang lain. Ya. Nanti ada pembahasan waktu ikhtiar, waktu terpilih. Ada pembahasan waktu darurat. Ya. Nanti ada pembahasan kapan sih masuknya waktu asar. Nanti Abu Hanifah nanti menyelisih jumhur ulama. Ya. Jadi kapan masuknya waktu asar nanti diakhirkan. Ya. Ya, nanti akan dibahas di Al-Masail. Dan Abu Hanifah juga memiliki dalil, ya. Tapi dalil ini nanti akan disanggah oleh jumhur ulama. Jadi masih global di sini, ya. Wa waqtul asri malam tasfarra asyamsu. Dan waktu asar itu adalah selama matahari cahayanya belum menguning. Berarti itu masih waktu sholat asar. Ternyata ini bukan pembatasan. Wa waktu sholatil maghrib malam yahibis syafaq. Ya, malam yahibis syafaq. Dan waktu sholat maghrib selama syafaq. Syafaq itu cahaya merah yang ada di langit. Selama syafaq atau cahaya merah itu belum hilang. Ya. Itu adalah waktu sholat maghrib. Di sini tidak diterangkan awal masuknya, kan? Berarti lagi-lagi masih global, kan gitu. Tidak diterangkan kapan masuknya. Tahu-tahu waktu sholat maghrib adalah, ya, selama syafaq atau cahaya merah belum hilang. Tidak diterangkan masuknya kapan. Tapi menerangkan keadaan masuknya waktu sholat maghrib tersebut.
ini juga nanti ada khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan sholat maghrib itu satu waktu saja. Artinya adalah waktu yang bisa digunakan untuk wudhu dan sholat. Habis itu keluar waktu. Padahal di sini menunjukkan apa di sini? Ya, selama belum hilang syafaq, cahaya merah, berarti masih masuk sholat maghrib. Berarti waktunya bukan satu dong. Waktunya terbentang sampai hilangnya cahaya merah ini. Nah, ini masih global juga ini hadisnya. Ya. Kemudian di sini juga waktu sholat isya global lagi nanti. Wa waktu sholatil isya ila nisfil lail al-ausat. Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Ternyata nanti ada riwayat lain, ya. Sampai sepertiga malam yang pertama. Ya. Ternyata nanti ada riwayatnya lain yang menunjukkan waktunya selama belum subuh masih waktu sholat isya, tetapi waktu darurat. Ya. Sebagian ulama mengambil dohir riwayat ini. Berarti setelah tengah malam, setelah itu bukan waktu sholat isya menurut sebagian ulama. Setelah tengah malam adalah waktu darurat menurut sebagian ulama. Syekh Utsaimin diantaranya yang berpendapat setelah pertengahan malam itu bukan waktu sholat isya. Berarti bukan waktu darurat, qadha, Syekh Utsaimin. Adapun jumhur ulama masih waktu sholat apa? Sholat isya, tapi waktu darurat, ketiduran dan seterusnya, atau wanita haid baru suci, ya kan? Bangun misalkan jam 3:30 suci dari haid. Berarti belum masuk subuh kan? Menurut pendapat waktunya terbentang sampai sebelum subuh, berarti setelah mandi dia harus apa? Harus sholat isya. Tapi menurut pendapat Syekh Utsaimin nggak wajib sholat kan sudah bukan waktu sholat isya. Jadi ini ada konsekuensinya. Pendapat yang menyatakan waktunya sampai tengah malam ada konsekuensinya. Wanita haid kalau suci setelah tengah malam belum waktu subuh gimana? Nah, kan jadi apa? Jadi ada turunan permasalahan kan seperti itu. Ya. Kemudian tadi apa dikatakan? Waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Ya. Di sini ada khilaf nanti. Apakah yang dimaksud sampai pertama malam itu waktu yang terpilihnya atau waktu akhirnya? Kan gitu. Karena kan sholat isya boleh dilakukan di awal, boleh dilakukan di akhir. Yang dimaksud akhir kapan batasnya? Nah ini kan ya pembahasan yang cukup ya panjang di kalangan para ulama. Wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu. Dan waktu sholat subuh dimulai dari apa? Terbitnya fajar. Ya, fajar yang jujur, yang benar, ya. Fajar shadiq bukan fajar kadzib. Ya. Waktu sholat subuh dimulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Jadi ada terbit fajar, ada terbit matahari. Ini dua perkara yang berbeda. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini masih sangat global riwayat ini. Ya. Kemudian walahu di dalam riwayat Muslim min hadithi Buraidah fil asri. Itu dari hadisnya Buraidah yang berkaitan dengan apa? Waktu sholat asar. Ada tambahan riwayat dari Buraidah. Wasyamsu baydha'u nakiyah. Ini keadaan apa? Keadaan matahari. Dan sinar matahari atau cahaya matahari masih putih, bersih, masih jernih keadaannya. Ini waktu sholat asar. Berarti matahari masih lumayan tinggi, masih putih, ya masih bersih, masih jernih. Ini dari hadisnya Buraidah. Wa min hadisi Abi Musa, masih di dalam riwayat Muslim, dari hadisnya Abu Musa, wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Dan matahari masih tinggi, ya. Ini adalah ya 3 riwayat yang mengawali pembahasan tentang waktu-waktu sholat,
Ya. Ini hadisnya Abdullah bin Amr yang menjelaskan 5 waktu sholat. Kemudian hadisnya Buraidah dan hadisnya Abu Musa. Sebelum kita membahas hadis ini, akan kita bawakan satu riwayat ya tambahan ya untuk menjelaskan atau merinci permasalahan ini atau hadis ini yang masih global sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, hadis tambahan yaitu hadis ya awal mula Jibril alaihissalam mengajarkan ya tata cara atau waktu-waktu pelaksanaan sholat ya. Karena ini tadi masih satu bagian-bagian saja yang disebutkan ya. Jadi bukan seluruh bagian disebutkan kapan masuknya, kapan waktu akhirnya, kapan masih berlangsung. Itu kan tidak diterangkan secara detailnya. Ada kala yang diterangkan akhirnya, ada kala yang diterangkan apa keadaan masih masuknya. Tidak diterangkan kapan mulainya kan gitu sebagian ya. Tetapi di dalam hadis yang panjang ya kita bawakan untuk pelengkap ya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ya. Hadis ini disebutkan ya di dalam kitab As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fis sahihain. As-Sahih Al-Musnad, hadis yang sahih yang bersanad yang tidak disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini ditulis oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i ya. As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fis sahihain. Hadis yang sahih yang bersanad yang tidak ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi seluruh hadisnya sahih tetapi tidak ada di Bukhari dan Muslim. Ya, ini kurang lebih 8 jilid kalau nggak salah. Ya. Ada berapa ribu hadis ya. Disebutkan ya langsung dari sahabatnya An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuallimuhu mawaqitas shalah. Bahwasanya Jibril alaihissalam pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari ya tentang waktu-waktu salat ya. Jadi Jibril alaihissalam datang. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril maju ya untuk mengimami salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Kemudian orang-orang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini majunya Jibril ada dua kemungkinan. Pertama, Jibril mengajari di depan, yang kedua Jibril menjadi imam. Yang jelas Jibril maju. Ya. Kemudian Rasulullah di belakang Jibril. Kemudian para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla dzuhra hina zalat asy-syamsu. Maka Nabi SAW pun melakukan sholat ketika matahari tergelincir. Berarti ini adalah pendapat yang menyatakan waktu pertama dari sholat 5 waktu adalah waktu sholat zuhur. Ya, urutannya dari zuhur. Karena ketika Jibril alaihissalam mengajarkan waktu sholat yang pertama kali dilakukan adalah sholat zuhur, yaitu ketika matahari tergelincir. Ini menunjukkan awal waktu masuknya sholat zuhur. Ya. Wa atahu hina kana dhillu mithla syakhsihi. Kemudian setelah itu kan Jibril pergi, kemudian datang lagi
datang lagi ketika bayangan ya seseorang sama dengan tinggi atau panjang seseorang tersebut. Berarti apa? Ya, berarti melakukan sholat duhur di akhir waktunya. Ya, paham nggak? Tadi di awal waktu tergelincir langsung sholat. Ya, kemudian datang lagi Jibril. Ya, wasona'a kama sona'a. Ya, maka Jibril melakukan sebagaimana yang telah dilakukan tadi, itu berada di ya depan. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla al-asra ya. Kemudian Jibril alaihissalam melakukan sholat asar. Nah, ya diulangi tadi. Ini ada 2 hari. Ini hari yang pertama, ya. Ini hari yang pertama, ya. Pertama, di hari pertama ini sholatnya 5 waktu, semuanya di awal waktu, ya. Saya ulangi. Nanti yang sholatnya di akhir nanti di hari kedua ini saya ulangi yang riwayat pertama. Hari pertama ini kan hari pertama ini. Jadi Nabi SAW sholat bersama Jibril alaihissalam di hari pertama, sholat duhurnya di awal waktu. Kemudian ketika bayangan seseorang sama ya dengan tinggi seseorang tersebut, Jibril datang lagi. Kemudian melakukan seperti tadi. Maka setelah itu beliau melakukan sholat asar. Berarti di awal waktu. Ya, semuanya masih di awal waktu. Sholat asar di awal waktu. Ya. Nanti juga dilakukan sholat duhur seperti ini. Tapi nanti di hari kedua. Menunjukkan berarti madhab yang menyatakan awal waktu dengan akhir waktu itu berserikat antara duhur dan asar. Nah. Kemudian Jibril alaihissalam ya setelah datang melakukan sebagaimana yang dilakukan ketika waktu sholat duhur, ya, yaitu maju ke depan, Rasulullah di belakang, para sahabat di belakang lagi, melakukan sholat asar di awal waktu. Karena apa? Bayangan benda telah sama, ya, panjangnya. Kemudian tsumma atahu hina wajabat asyamsu. Kemudian datang lagi ketika matahari tenggelam. Nah, di sini diterangkan awal masuknya waktu maghrib. Ya. Awal waktu salat maghrib ketika matahari telah tenggelam. Kalau tadi kan di riwayat yang dibawakan di dalam Bulughul Maram kan diterangkan awal waktunya. Di sini diterangkan, ya. Tsumma atahu hina wajabat asyamsu fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla al-maghrib. Kayak tadi yang dilakukan oleh Jibril. Jibril maju, Nabi di belakangnya, para sahabat di belakangnya. Kemudian melakukan salat maghrib di awal waktu. Begitu matahari apa? Tenggelam. Ya. Tsumma atahu hina huba asy-syafaq. Kemudian datang lagi Jibril ketika awan merah telah tenggelam. Berarti lagi-lagi datang di awal waktu, ya. Fasalla, ya kayak tadi, fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wa nasu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla al-isya. Kayak tadi, Jibril di depan, Rasul di belakang, para sahabat di belakang melakukan salat Isya di awal waktu. Tsumma atahu hina insyaqqa al-fajru. Kemudian datang lagi Jibril alaihissalam ketika terbit ya fajar. Fataqaddama Jibril wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu wan nasu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla al-ghadah. Kemudian melakukan yang sama seperti tadi. Jibril di depan, Rasulullah di belakangnya, sahabat di belakangnya. Kemudian melakukan salat subuh di awal waktu, ya. Di awal waktu. Nah, ini adalah bagian pertama dari hadis ini, ya. Kita akan jelaskan sedikit. Berarti apa yang dilakukan tadi oleh Jibril alaihissalam ketika mengajarkan Nabi SAW semuanya adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Sholat zuhur ketika tergelincir. Sholat asar ketika bayangan panjang bayangan benda sama dengan benda tersebut di awal waktu. Kemudian apa lagi? Sholat maghrib ketika pas setelah tenggelamnya matahari. Kemudian sholat isya pas setelah tenggelamnya awan yang berwarna merah. Sholat subuh
pas ketika setelah terbitnya fajar. Berarti semua yang 5 ini di hari pertama, ini semuanya dilakukan di awal waktu. Yang tidak ada di Bulughul Maram yang di awal pembahasan tentang kapan semua ya secara lengkap penjelasan tentang sholat di awal waktu. Jadi yang dilakukan tadi ini semua sholat di awal waktu. Sekarang kita bahas ya hari kedua Jibril datang lagi. Ya. Di hari kedua ya Jibril datang ketika matahari bukan tergencil lagi. Ketika bayangan benda sama dengan tinggi benda tersebut. Bukan pas ketika tergelincir di hari kedua. Ya. Dikatakan thumma atahu al-yaum ats-tsani. Kemudian Jibril datang lagi pada hari kedua. Hina kana dhillur rajul mithla syakhsihi. Ketika bayangan seseorang ya sama dengan tinggi seseorang tersebut. Fasona misla ma sona abil amsi fasola adzuhra. Berarti ini melakukan salat zuhur di akhir waktu. Ya, ini di hari kedua. Bayangannya telah sama panjangnya. Jibril lalu datang, kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin. Di depan, Nabi di belakang, sahabat di belakang. Tapi sholatnya apa? Sholat zuhur. Padahal kemarin di waktu itu sholat apa? Sholat asar. Nah, ya, ternyata di hari kedua, di waktu panjang bayangan benda sama dengan benda tersebut, malah sholat zuhur. Ini menunjukkan sholat zuhur waktunya adalah dari tergelincir sampai apa? Sampai bayangan itu sama. Masih masuk waktu zuhur. Karena ini dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian thumma atahu ya hina kana dhilur rajul mithla syakhsaihi. Kemudian datang lagi ya Jibril ketika bayangan benda 2 kali lipat. Ya. Ketika bayangan benda 2 kali lipat, ya, 2 kali ya panjangnya. Fasona kama sona abil amsi, kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin. Fasola al-asra, kemudian dia melakukan sholat asar. Padahal di hari pertama sholat asar dilakukan kapan? Ketika bayangan benda sama, ya kan? Di hari kedua Jibril datangnya ketika bayangan benda 2 kali, ya kan? Berarti waktu sholat asar terbentang sampai bayangan benda 2 kali lipat. Ini maksudnya waktu terpilih, bukan keluar dari waktu sholat asar setelah ini. Kan masuk keluarnya ketika matahari nanti tenggelam. Ini waktu terpilihnya. Tetapi justru dengan hadis ini diantaranya adalah digabungkan dengan riwayat yang lain, justru waktu sholat asar dimulai ya ketika bayangan benda telah 2 kali lipat ya panjangnya. Jadi diakhirkan. Jadi kalau antum misalkan ke negeri yang bermadzhab Hanafi, misalkan di Turki, di Pakistan atau di India, lihat bagaimana mereka melakukan sholat asar. Ada di video di YouTube ada pelaksanaan sholat asar mereka mengakhirkan. Jadi waktunya memang diakhirkan. Belum terbenam matahari tapi diakhirkan. Ya, diakhirkan. Ya, nanti akan dibahas di masail. Kenapa mereka berpendapat sholat asar itu diakhirkan? Hadis ini menunjukkan atau membantah pendapat tersebut karena di hadis ini kan kadang di awal, kadang di akhir, kan gitu. Ya. Fasona kama sona bil amsi fasola al asro. Maka Jibril melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, ya. Kemudian melakukan sholat asar, tapi bayangan benda telah 2 kali lipat panjangnya. Ini sholat asar. Tsumma atahu hina wajabat asyamsu fasona kama sona bil amsi fasola al maghrib. Adapun dalam salat maghrib sama dengan kemarin, ya. Salat maghrib sama. Jadi Jibril datang sama persis ketika matahari telah tenggelam. Kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan hari kemarin. Kemudian melakukan sholat maghrib. Jadi maghribnya nggak beda di hari kedua, ya. Makanya di sinilah sebagian ulama mengatakan sholat maghrib waktunya 1.
Karena di dalam riwayat ini, ketika Jibril mengajari waktu-waktu sholat, seluruh sholat berubah waktunya. Maksudnya ada waktu awal, ada waktu akhir. Cuma maghrib doang yang sama gitu kan. Isya pun nanti beda di sini. Ya. Isya tadi apa di awal di hari pertama? Isya di awal waktu begitu bayangan merah tenggelam langsung sholat Isya. Ternyata di hadis kedua enggak. Ya. Setelah dikatakan fasolah al-maghrib, kemudian Jibril sholat maghrib, fanimna thumma kumna, maka kami para sahabat tidur dulu. Kemudian kami bangun, masih belum sholat. Thumma nimna thumma kumna, kami tidur lagi, kami bangun lagi. Ya. Jadi tidur, bangun, masih belum sholat. Tidur, bangun, masih belum sholat. Ya. Watahu, kemudian baru datang. Ya. Fasona kama sona bil amsi, fasola al isya, baru datang, kemudian setelah itu melakukan sebagaimana dilakukan kemarin, di depan, Nabi di belakangnya, sahabat di belakangnya, baru sholat isya. Berarti sholat ini diakhirkan, sholat isyanya di dalam hadis ini. Ya, kalau kemarin ya, di hari pertama dilakukan di awal. Ya, ini sholat isya. Jadi tidur, bangun, tidur, bangun. Kira-kira itu pertengahan malam atau sepertiga malam yang pertama. Yang jelas tidur bangun kan tidur nggak mungkin ya sejam setengah jam sejam kan bisa lumayan lama kan, tidur bangun baru datang malaikat Jibril melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, kemudian melakukan sholat isya. Ya, setelah itu thumma atauhina imtadda al-fajru, ya, kemudian Jibril datang lagi ketika fajar telah menyebar. Jadi bukan waktu sholat masuk fajar langsung sholat, tapi diakhirkan. Ya. Kemudian wasbaha wan nujum badiyatun mustabikah fasona kama sona bil amsi fasola al huda thumma qala ma baina hataini sholatain as-sholatain waktun. Kemudian di sini berarti mengakhirkan waktu subuh. Ya. Kemudian melakukan sebagaimana yang dilakukan kemarin, mereka melakukan sholat, Nabi SAW melakukan sholat subuh, kemudian ya Jibril mengatakan ma baina hataini sholatain waktun, antara dua waktu sholat ini adalah waktu-waktu yang boleh dikerjakan untuk melakukan sholat tersebut. Ya, ini adalah hadis yang hasan, ini dihasankan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i di dalam As-Sahih Al-Musnad. Jadi hadis ini memberikan atau penjelasan keterangan tentang awal waktu dan akhir waktu. Kemudian pelaksanaan di awal, pelaksanaan di akhir. Ya, Insyaallah Taala setelah ini ya akan kita terangkan ya syarah dari Bulughul Maram ini sebagai tambahan. Jadi untuk menghindarkan kerancuan, kenapa tidak disebutkan secara detail ya di dalam riwayat ini. Sekarang tahu ternyata ada waktu awal, ada waktu akhir. Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.